warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wal 'izzatu lillah. Wal qudratu lillah. Wa sultanu lillah. Wal baha'u lillah. Wa tasbihu lillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumit talah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli bi ibadi wa dkhuli jannati. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwaf ala ummati isnatain, tulul amal wa ittiba'il hawa. Amma tulul amal yumsil akhirah, wa ittiba'il hawa yasudduna 'anil haqq. Wa qala ahlu subbah qala kama qala Imam Al-Junaid qaddasahullahu sirrahu, al-musyahadah la tasihul musyahadah wa anta ta'ish. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu lahu minas syahidin wa ma'as syahidin walhamdulillah. Jamaah Tariqat Junaidi Al-Baghdadi sekalian yang sama-sama kita berada di dalam rahmat, nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada setiap makhluk ciptaannya, yang terlebih-lebih kepada kita sekalian sebagai insan. Yang dilebihkannya dari segala sekalian makhluknya adalah merupakan sebuah keistimewaan, adalah merupakan sebuah kedudukan dan maqam dari seluruh daripada ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, maka dituntutlah kepada kita untuk selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kesyukuran kita itu mencapai kepada kedudukan dan nilai kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mendudukkan nilai syukur disederajatkan dengan nilai zikir. Barang siapa yang bersyukur, dia telah berzikir, dan barang siapa yang telah berzikir, dia telah bersyukur. Kemudian salawat dan salam tentu saja tercurah dan terlimpah
kehadirat baginda junjungan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'at tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti langkah-langkah yang meneladani peri kehidupan baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan kedudukan dan makam derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh meneladani dan mencontoh daripada akhlak-akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka ala khuluqin azim. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tarekat kita, Junaidi al-Baghdadi qaddasahullahu sirrahu sebagai sebuah jalan untuk mendapatkan maqam dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melalui beberapa manzilah-manzilah, merupakan menjadikan jalan berupa akabah-akabah, pendakian-pendakian dari tingkatan-tingkatan yang paling rendah sampai menuju kepada tingkatan al-ula atau al-ulya yang tinggi. Dan memang tarekat adalah sebuah jalan, sebuah tempuhan seorang salik untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebuah perjalanan dirinya dari hati menuju hati yang paling dalam, dari kalbun, dari sudur dada menuju ke dalam hati, dari hati menuju kepada fuad, dari fuad menuju kepada damir, dari damir menuju kepada lab, sampai kepada latifah rabbaniyah. Itulah sebuah perjalanan suci untuk bisa bertemu liqa Arabi dengan Tuhannya. Maka disusunlah metode, maka disusunlah tarekat-tarekat, akabah-akabah, jalan-jalan, tempuhan-tempuhan yang disusun secara pragmatis dan sistematis agar dengan jalan-jalan itu seorang salik bisa berjalan dengan cara, dengan metode agar mudah mencapai tujuan yang dituju atau kesampaian, dari makam ke makam, dari derajat ke derajat, dari manzilah ke manzilah, dari hal dan ahwalnya. Itulah fenomena batin yang dijalani oleh orang-orang tarekat, orang-orang sufi, orang-orang ahli zikir, orang-orang ahlul qulub, orang-orang ahli batiniyah di dalam menjalani suluk-suluk di dalam tarekatnya sesuai dengan apa yang tarekat mana atau tarekat apa yang diperpeganginya, tarekat apa yang menjadi suluknya. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam tarekat kita dan kemungkinan juga di tarekat-tarekat lain kali jauh-jauh bedanya, capaian yang harus dicapai oleh seorang salik untuk mendapatkan makam kedudukan yang terpuji, yang agung, yang mulia, yang dinisbatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, dinisbatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekasihnya, dinisbatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang al-muqarrabun yang dekat, orang-orang az-zakirin, ahli-ahli zikir, yang dinisbatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulul absar, ulul albab,
Di dalam tarekat, terutama tarekat kita yang kita ketahui, perjalanan itu tidaklah mudah. Tetapi kada juga mensulit benar asal hakun, asal mau belajar, asal mau memasukinya, asal mau menjadi penempuh jalan Allah, asal mau menjadi penempuh jalan Allah dengan syarat-syarat, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan, yang sudah dipaparkan di dalam perjalanan. Tujuan utama yang paling utama, tujuan mulia yang paling mulia di dalam tarekat itu, ya, insyaallah dari semua tarekat adalah ada 3 macam, ya, sebagai capaian dalam sebuah perjalanan. Yang pertama, nilai-nilai kehambaan yang mutlak. Nilai-nilai kehambaan yang mutlak. Baginda Rasulullah sallallahu sebagai Sayyidul Wujud. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai asal muasal dari segala wujud daripada alam semesta ini dinisbatkan kepada abduhu wa rasul. Rasulullah sendiri dinisbatkan kepada abduhu wa rasuluh. Itu indong kok. Undas kok. Inti kok. Sumber kok. Dinisbatkan oleh Allah abduhu Muhammadun abduhu wa rasul, hambanya dan pesuruhnya. Maka kalau kita betul-betul hendak meneladani Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih Allah, maka di dalam tarekat juga kayak itu, ya, harus mencapai kepada tingkat abduhu, hambanya. Ini hambanya ini kada hamba pengakuan seorang hamba, tapi diakui oleh orang langit, diakui oleh para malaikat, oleh Rasulullah, diakui oleh para wali, diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hambanya. Makanya itu perjalanan yang sampai ke sana harus perjalanan para anbiya dan mursalin, perjalanan para aulia wal mursalin, perjalanan para aulia muqarrabin, perjalanan para aulia Allah al-muhtaqin, al-muhsinin, al-ibadur rahman, hamba Allah yang disayangi Allah sebagai abduhu, hambanya. Di sebuah perjalanan untuk mencapai tingkat hamba, hamba itu yang pertama dulu. Kemudian dari tingkat hamba ini, ya, menuju kepada bisa seorang hamba ini bisa mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Amun kada duduk di tingkat hamba nang sebenar-benar hamba, kada mungkin, kada bisa dan mustahil bisa menempati kedudukan mengesahkan, mentauhidkan Allah. Saya akan katakan ada kawan itu tingkat yang pertama dulu. Untuk mendapatkan tingkat kehambaan yang sebenar-benar hamba harus mengosongkan dirinya. Dirinya kosong. Dirinya kosong. Makanya di dalam tarekat lain yang ulun ketahui itu ada tingkat yang disebut dengan tahalli dan tajalli. Nah itu jalan-jalan orang-orang, artinya nang itu nang tahalli dan tajalli itu asalnya dulu mengosongkan,
Asalnya berisi tapi dikosongkan, lalu dikuras isinya, sudah kosong-kosong, hanya diisi dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, dengan sifat-sifat kemuliaan, dengan bermacam-macam bentuk daripada apa yang pernah, apa yang super, dan menjadi perjalanan orang-orang menuju Allah, menjadi perjalanan orang-orang menuju Allah dengan melepaskan seluruh potensi yang ada padanya, yakni mengosongkan, mengosongkan dirinya. Artinya kada dibisi apa-apa, kada datang, kada ada membawa apa-apa. Di sini kada ada apa-apanya juga, dan dia tidak ada apa-apanya, kosong. Nah, mengosongkan dirinya daripada artinya dirinya kosong, kada dia berisi apa-apa, kada dia berisi, kada apa, kada apa, tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya, dan tidak mengapa, dan tidak ada apa-apanya. Nah, kalau mengapa tuh pasti ada wujudnya, tapi kalau tidak ada apa-apanya, kosong sama sekali. Di dalam kekosongan itulah, di situ dia berharga, dia butuh lawan Allah. Nah, di situ dia fakir, di situ dia kada ada besi apa-apanya lagi, nah kada ada wujudnya, lalu mewujudnya aja kada ada apanya lagi, nah adanya kada ada apa-apa lagi ya. Nah, di sana kedudukan daripada seorang hamba, dari kedudukan itu lalu meningkat kepada makam selanjutnya, bisa mampu berada di dalam jalan untuk mentauhidkan Allah. Hanya inya bergantung lawan Allah, hanya inya butuh lawan Allah, hanya inya kada bisa apa-apanya kecuali dengannya, dengan Allah. Lalu makam pentauhidannya, makam pengesaannya, makam keberhajatannya, lalu masuk kepada tauhid fardaniyah, tauhid uluhiyah, tauhid samadiyah namanya. Ya. Nang diibadahinya betul-betul orang, yang diibadahinya betul-betul zat yang memiliki kekuasaan mutlak, bujur-bujur penguasa alam dan penguasa dunia dan akhirat, dan miliknya lah seluruh alam ini. Terlebih-lebih dirinya, ya banyak orang yang mengetahui alam semesta ini milik Allah, tapi kada sadar miliknya juga milik Allah, kada sadar dirinya milik Allah, kada sadar milik. Nah, tarekat sebagai wujud daripada penghambaan untuk mengosongkan dirinya. Nah, ia tahu bahwa dirinya itu milik Allah, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya istighfar yang pertama, istighfar yang kedua, istighfar yang ketiga di dalam tawajuh mutlak itu jalan untuk mengosongkan diri, jalan untuk mempanakan diri, untuk merobohkan pengakuan agar kosong dirinya. Dari kosong itu lalu ia bisa masuk ke alam rahasia ketuhanan, alam rahasia ketuhanan. Di alam rahasia ketuhanan inilah dia melihat terbukanya makam kasab-kasab daripada terangnya rohaniah, terangnya batinnya untuk melihat perkara-perkara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, kalinya ia karena kekosongan tadi lalu ia diputarbalikkan oleh Allah. Lalu ia diputarbalikkan oleh Allah lewat hatinya muqallibal qulub. Ada kalau Allah musarribal qulub, muqallibal qulub, sabbit qulubi ala dinika wa ala ta'atik, daripada doa seorang hamba di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhannya. Ya Allah, bolak-balikanlah hatiku ini untuk taat kepada Engkau dan taat kepada agama Engkau. Ini di sini makam kehambaan, dan ini dirasakan dan ini dijalani, dan ini adalah merupakan makam
bukan hanya sambutan muntung, tapi kada sesuai dengan perjalanan rasa, perjalanan diri, perjalanan makam rohaniah. Nah, itu adalah di makam kehambaan untuk meningkat atau menuju kepada makam selanjutnya, yakni makam mentauhidkan dan mengesahkan Allah. Nah, apabila sudah dibukakan oleh Allah makam-makam pardaniahnya, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala makam uluhiyahnya, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala makam samadiyahnya, maka dengan demikian ia mampu meningkat kepada makam yang ketiga, yakni makam keikhlasan. Makam apa namanya? Keikhlasan. Makam keikhlasan. Kada gampang-gampang. Mana ikhlas tu Pak? Ikhlas nyambat ikhlas. Amun kada hilang makam kehambaan, apabila kada berada di makam kehambaan, makam fana asna, beriring dengan fana, maka ia mendapat mabaka. Di makam afna, maka ia di makam abqa. Di makam abqa menuju kepada makam bakabila. Kada mudah-mudah gitu. Nih makam. Ya, halo. Nah, di makam kehambaan itulah, di makam kehambaan inilah jalan yang pertama untuk mendapatkan makam apa tadi yang kedua? Mentauhidkan, mengesahkan Allah. Mengatakan Allah menyebutkan di dalam berbagai-bagai firman-Nya, begitu penting, begitu urgennya di dalam jalan untuk sebagai seorang hamba di dalam mengesahkan Allah. Allah kada hakun, Allah kada sudi. Dosa-dosa tidak akan diampuni apabila syirik bersarang di dalam pemahamannya, di dalam makam perjalanannya, di dalam makam ibadahnya, di dalam makam kehidupannya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau dosa yang lain-lainnya, kayak apapun kanalnya diampuni Allah, kayak apapun besarnya dosa-dosanya akan diampuni Allah. Tapi kalau syirik, kada Allah akan mengampuni, karena di situ adalah perkara besar bagi Allah. Ya, itu bagi Allah adalah perkara besar apabila mensyarikatkan Allah. Tidak akan bisa mencapai kedudukan keikhlasan yang murni apabila belum bisa keluar daripada makam apa tadi? Kehambaan dan menuju kepada makam apa? Pentauhidan dan pengesahan Allah. Diwan itu hanya bisa menuju kepada makam terakhir di dalam tarekat, perjalanan tarekat, perjalanan orang-orang suci, orang-orang batin, orang-orang ahlullah, orang ahlul qurub, orang ahlu zikir, hanya kepada tujuan yang terakhir, yakni makam apa? Makam keikhlasan. Nah, keikhlasan inilah yang naik amalnya, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimatut thayyib, kalimah thayyib, kalimah baik. Wal amalun salih, kalimah yang baik dan amal yang salih. Nah, lalu yarfa'u jar Allah. Kalimah apa? Kalimatut thayyibah wal amalun salih, wal amalun salih yarfa'u nang terangkat. Berkita ini kan gampang ini kada apa jurang tuh. Ini perjalanan ini yang orang sebut tadi, perjalanan para wali-wali Allah. Ini perjalanan para anbiya dan mursalin sebagai jalan tarikatul baida. Ini perjalanan dari sadar as-sadar, dari dada menuju kepada hati, kalbun, dari kalbun menuju kepada fuad, dari fuad kepada damir, dari damir kepada lot atau latifah rabbaninya. Makanya itu di dalam tarekat Junaidi, di dalam tawajuh mutlak, di dalam pelajaran 17 mata pelajaran, yang 17 mata pelajaran itu ada 4 bab dan 13 pasal.
Nang pertama nang 4 bab itu adalah nang pertama bab baiat, nang kedua bab taslim, nang ketiga bab tabwid, nang ketiga bab tabari 4 bab. Kemudian nang 4 bab ini memecah yang menjadi pasal-pasal. Adapun pasal baiat yang pertama itu ada tawajuh mutlak, talqin, zikir, warid, khatam dan riyadah. Ada kata 3. Pasal baiat. Tawajuh mutlak, talqin, zikir, warid, khatam dan riyadah. Nah, makanya itu untuk mencapai kepada makam taslim, tabwid dan tabari itu bab baiat itu dahulu sebagai muqaddimah diri ini. Muqaddimah diri ini, permulaan perjalanan diri ini adalah lewat baiat. Adanya guru yang membimbing, adanya ilmu yang dipelajari, adanya adanya wasilah, adanya silsilah sebagai urutan-urutan daripada perjalanan ilmu, istafet ilmu itu adanya silsilah, adanya guru, adanya murid yang mau sebagai seorang salik yang ada memiliki iradah dan kesungguhan untuk belajar. Nah, lalu di baiat inilah jalan yang pertama. Lalu setelah baiat, bab yang baiat, lalu di situ ada tawajuh mutlak. Di dalam tawajuh mutlak, di dalam baiat itu ada, dalam bab baiat itu pasalnya yang pertama adalah tawajuh mutlak. Nah, tawajuh mutlak di inti ilmu, inya inti amal, inya roh amal, inti ilmu dan roh amal. Inya di tawajuh mutlak ini ada rukun ma'rifat, di tawajuh mutlak ini ada jalan yang kita sebutkan nang 3 itu tadi. Nang 3 itu kehambaan, ketauhidan dan keikhlasan di dalam tawajuh mutlak. Baiat dulu. Karena baiat ini adalah mengambil perjanjian kembali setelah perjanjian itu dilupakan dalam beberapa saat, di dalam beberapa ketika. Makanya itu di dalam Al-Quran dipadahkan ujar Allah Subhanahu wa ta'ala kepada anak cucu Adam. Allah Subhanahu telah memadahkan kepada anak cucu Adam bahwa anak cucu Adam ini sudah diberitahu tentang baiat, panasia, maka ia lupa. Pada Al-Quran adalah dalam Al-Quran tentang walakat ahidna dan kami sudah janjikan lawan walakat ahidna li bani Adama. Panasia maka ia lupa, walam najid lahu azama. Kami kada dapatinya, kada kuat azamnya, kada kuat memegang perjanjian itu. Dipadahkan Tuhan di dalam Al-Quran. Walakat ahidna li Adama panasia najid lahu azama, ujar Allah kada kuat. Nah, lalu baiat ini mengambil perjanjian lagi, perjanjian yang kedua setelah perjanjian di alam ruh, ketika kita maujud di hadapan Allah tanpa wujud diri kita. Kembali di baiat itu pulang isinya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Di dalam ketidakadaan wujud kita, dan kita adalah hanya sekalian maujud yang dimaujudkan tanpa wujud diri kita. Makanya itu di dalam bait yang kedua ini ditekankan oleh guru, ditekankan oleh masyaikh, ditekankan oleh silsilah, ditekankan oleh seluruh daripada perangkat-perangkat silsilah, menyatakan di dalamnya menggugurkan pengakuan dirinya atas dirinya pada dirinya, sehingga yang betul-betul jika tidak ada pengakuan dirinya atas dirinya pada dirinya, inilah disinilah wujud kehambaan mulai
mulai muncul, mulai nampak, mulai tahu, mulai mengerti. Dengan mana? Dengan ilmu dulu. Baiat itu adalah wujud ilmu yang isinya di dalam itu wujud silsilah, di dalam itu wujud daripada ilmu, wujud silsilah, dan wujud daripada guru, dan wujud daripada Rasulullah, dan wujud daripada Allah. Nang di sana ditekankan yang isi esensi daripada itu adalah ana minallah wal mu'minuna min, itu wujud anu toto. Itu tugurai anu to. Rahasia daripada baiat to. Rahasia daripada baiat itu. Tanpa ada bayat kita kada tahu. Mana kita tahu? Iyalah. Amun kada melalui mana kita tahu? Kada tahu. Nah, nang ini nang kita bayat. Agar apa? Tujuan bayat apa di akhirat? Supaya kita kada dikatakan oleh Allah, kada dinisbatkan, dituduh kita ini orang nang lalai dalam mengesahkan Allah. Tujuan daripada bayat itu adalah sebagai mukaddimah untuk menuju kepada tingkat yang tiga itu tadi. Kehambaan, pentauhidan, pengesaan, serta keikhlasan amal sebagai puncak daripada keberhasilan, puncak daripada kemuliaan hidup ini di sisi Allah, sebagai betul-betul menjadi hamba Allah, mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakah, zalika dinul qayyimah. Ini itu agama yang ditegakkan diluruskan dalam diri itu nang tiga itu kok. Belum mengandalkan mantian tok. Nang tiga itu tegak dalam diri ini. Kehambaan, pengesaan, dan keikhlasan. Kada kawan nang talo nintu, nang tiga nintu, amun kada lewat jalan nang 4 bab dan 17 pasal. Nah. Makanya itu di dalam tawajuh mutlak bil khusus, Astaghfirullah, kembali batang tubuh milik Allah kepada Allah, kembali hati milik Allah kepada Allah, kembali roh milik Allah kepada Allah. Hamba kada? Hamba tok. Yang berhamba itu di situ. Kalau masih ada awak seorang, hati seorang, pengakuan rohnya buat seorang, nang kawakas tu kasihnya semuanya seorang, kada ada kaitan lawan Allah, kada ada kaitan lawan roh sebagai amarnya Allah, maka pasti harus kada kawa ikhlas itu, kada kawa. Lalu jalan kekufuran tu banyak, jalan kezaliman banyak. Sedikit saja menzalim dirinya, menzalim Tuhan. Sedikit saja urusannya menzalim dirinya, menzalim Tuhan. Bila menzalim Tuhan, menzalim dirinya. Bila menzalim dirinya, menzalim Tuhan. Kan ada kegampangan itu, double jadinya. Nah, baiat itu tadi dengan tawanan itu sudah meletakkan wujud kehambaan. Mutlak tuh hambanya tuh bila kayak itu. Makanya ngarannya itu tawajuh mutlak, supaya mutlak kehambaannya di situ. Nah, lalu ujung idah langit ke langit, turun naik ke bas, turun naik, turun naik, turun napas 3 kali. Nah, itu amal napas sudah ngarannya. Amal napas itu tinggi lagi pulang makamnya amal napas itu. Di alam di amal nak turun naik di ujung lidah ini ke langit-langit, itu sudah menandakan menyatakan mati. Mutu qabla anta mutu, innakum mayyitun wa innahum mayyitun. Quran tuh nanti hadis mutu qabla anta mutu, innakum mayyitun wa innahum mayyitun, Al-Quran. Nah, ujar Tuhan di dalam Al-Quran, walau kata walau anna katabna alaihim uqtulu anfusahum aw ikhriju min diyarihim ma fa'alu illa qalilum minhum walau fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairal lakum wa ashaddu tasbita, ujar Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nang kami matikan, ujar Allah, lalu kami hidupkan. Itulah apa tadi? Walau katabna
Nah, sekiranya kami tetapkan ujar Allah, sekali kami perintahkan, sekalipun kami suruh ya Tuhan, katabna alaihim, bunuh dirimu, keluar kamu dari kampung halamanmu. Apa artinya? Yaitu itu tadi mutu kabla antamu tuh, keluar daripada dirimu itu, keluar dari negeri halaman, kampung halamanmu gitu. Itu lebih baik jika kamu laku. Walau katabna alih muktulu ampusum akhirjum min dia ma fa'alu illa qalil, sedikit jo nang mahakun mengerjakan nang kayak itu. Makanya itu golongan tarekat ini kan mau banyak orangnya. Kakak ini nih Pak, kina diketulak kina kajurong untuk kakak itu pulang, tulak kina kajabu burung kakak itu juga, tulak kina kabahor kakak itu juga, tulak ke perang karya maginya, tulak ke sampit ya ke kurang lebih, tulak ke mana lagi? Hah? Kalau ya kakak itu juga kan mau banyak orangnya. Tuhan dah memadahkan, ma khalilu minhum, ada banyak nahakun nang gitu, ada banyak nahakun kayak itu banyak. Walau fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairal lakum, kata Allah. Sekiranya mereka hakun nang disuruh itu tadi, apa yang diperintahkan, apa yang dinasihatkan kepada mereka, ujar Allah, yu'azuna bihi lakana khairul lakum, itu nang paling baik bagi mereka. Wa asaddu tasbita, nang menguatakan akan pendirian mereka. Istiqamah pada diri, pendirian pada diri yang paling utama di dalam agama, pendirian yang paling utama di dalam tauhid, pendirian utama di dalam makrifat adalah keadaan lain selain daripada makam kehambaan, makam pentauhidan, dan makam keikhlas. Saya ada. Nah, nyaman kalau orang bertarekat, nyaman orang bertarekat itu. Nah, berada di dalam turun naik napas, turun naik napas, berada di dalam rahasia Allah. Al insanu sirri wa ana sirrahu, kata Allah. Manusia itu si insan itu rahasiaku dan aku rahasianya. Allah dan mengkalian tuh insan tuh rahasiaku, dan rahasiaku itu nang dititipkan Allah tuh, nang rahasiaku jar Allah tuh nang dititipkan Allah, nang nya tahu pada hamba, nang tahu ia pada mati, nang tahu ia pada kadada besi apa-apa dan tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apanya, bergantung lawan Allah, berhajat lawan Allah. Nah, lalu ia tahu di dalam rahasia itu bi'ilmihi, dengan ilmunya, bisamaihi, dengan pendengarannya, biqudratihi, dengan kuasaannya, biiradatihi, dengan kehendaknya, apalagi bihayatihi, dengan hidupnya, bikalamihi, dengan perkataannya. Semuanya nang 7 macam itu nang maliputi daripada sifat-sifat yang dititipkan, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Ya. Sehingga dengan demikian rahasia Tuhan itu ya paham dan mengerti tentang kerahasiaan yang menjadikan ia jinak lawan Allah Subhanahu wa taala. Makam jinak itu sudah luar biasa. Dan makam jinak itu sudah luar biasa. Duduk, minum, kegenangan, minum, kalau minum. Menyaksikan semua kebaikan Allah. Berapa wujud pemeliharaannya, berapa wujud kasih sayangnya, berapa wujud kebaikannya. Nang melihat itu ya tadi dia Allah rahasia aku tadi. Rahasia Tuhan itu namanya mandang itu. Ada pun seorang mati dah. Mati sudah. Nah, kerahasiaan ini tadi meneruskan melihat seluruh apa yang ada dalam alam terlebih-lebih pada batang tubuhnya ini, berlakulah, nyatalah, tajalilah ayat-ayat Allah, bukti-bukti keperadaan Allah berupa af'alnya, berupa sifatnya, berupa asmanya, berupa keberadaannya secara mutlak tadi, kemudian berupa jamal, dalal, kamal, dan kaharnya Allah subhanahu, dalam berupa kebaikan, dalam berupa keindahan, dalam berupa keagungan dan kebesaran, dan bermacam-macam kreasi-kreasi Tuhan yang melambangkan kesempurnaan daripada ayat-ayatnya ini di dalam alam semesta ini. Ini namanya nang meneruskan kesepandang kepada seluruh tubuh berkalimah Allah, agar memandang seluruh alamnya menjadi kalimah Allah. Apa menang dipandang, melihat cangkir, melihat gelas, melihat HP semuanya.
Semuanya berada di dalam asma-asmanya, berada di dalam sifat-sifatnya. Seluruh alam semesta yang ada ini kada bisa keluar daripada di sana ada sifat-sifat Allah ataupun asma-asma sifat-sifat Allah dan asma-asmanya. Ada kadang-kadang mengaran dalam alamnya. Nah, kalau mengaran, ada beberapa muncul ada penemuan udah di ngarannya. Dulu yang ini nih, tahun 2000 ya tahun 1960 jalan nenek radio hanya ada soal ada banyak media radio tuh yung kami hanya sampai di Sakai jangan aku kartu siba radio tuh baik kita kawan radio Sakai jangan paling murah mun hendak nukar tuh siba mana nukar Philip bajual banyak 360 balik. Karena kita cuma di 360 balik. Tahun itu harga radio. Begitu nggak ada keluar radio dengarannya. Oh, sudah radio itu diputar sore kemarin jam 4:30 apalagi Muhammad Dong di Makassar ngaji. Muhammad Dong Pak. Tapi kalau orang-orang yang hidup di lahir di tahun 50-an 60-an tahu tuh itu tuh. Enggak Pak Muhammad Dong ada. Hah, ya kalau di jam 5 sore itu di bulan puasa buat nah memutar. Wah, kalau sudah radio tuhnya amun Sakai nama buah Pak babar suaranya. Murah. Radio Sakai itu murah harganya. Bila buka kamar yang itu pun nyaringan siapa nang harap punya bulat nareng wah ya ada berarti orang sugih waktu itu ada kisah udah sugih radio aja Pak pada rumah buruk filmnya si radio Pak nang larang tuh sugih itu tahun 60-an toh. Nah radionya Sakai ya. Sakai itu sampai bergambar aja mengirimi gambar keluarga radio itu dikateng di tangan. Himong. Nah ditateng radio itu di tangan. Hendak ngirimi ke keluarga bisa di Kalua atau di Kalua hendak ngirimi keluarga di mana misalnya di Banjar. Nah radio itu dia di tangan aja. Himong radio padahal dia Sakai wara. Nah itu bahar itu. Kada kayak wah ini lumrah sudah. Nah begitu ngarannya keluar ada ngarannya. Siapa nama ngaran itu? Manusia. Kalau di mana manusia itu datang ke Allah ngaran itu? Muka ada asma Allah itu. Yalah. Mana manusia bisa di ilmu mengarani penemuan baru itu. Riset baru itu. Semuanya itu datang dari Allah. Nang Al-Fattah, nang Al-Alim. Itu nang Tajali. Ini manusia sombong angkuh padahal semuanya milik yang ada padanya itu datang dari Allah. Karena apa sebab? Karena kada bujur-bujur sebagai hamba. Karena beragama kada sempurna. Namanya agama kada sempurna. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu kesempurnaan agama di dalam diri ini. Karena itu wujud diri itu. Syariat batang tubuh ampunnya, tarekat hati ampunnya. Hakikat roh ampunnya, makrifat sir ampunnya. Nah itu di dalam kehidupan ini kada sampurna itu menjadikan kita jahil lawan Tuhan, jahil lawan agama. Nah, hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemana tadi layak radio? Hah? Layak radio. Nah, apabila sudah itu tadi menurut pandang kepada seluruh berkalimah Allah, nah, ini kada kawan nama mandang ini pasti dah miliknya. Nama mandang tuh miliknya, nama mandang tuh rahasianya. Kada mungkin seorang nama mandang. Ini nama mandang tuh miliknya, nama mandang tuh rahasianya. Lalu disebut lalu Arab tuh Rabbi bi Rabbi. Nah itu nak Allah aja gitu kalau nah Arab tu Rabbi bi Rabbi aku kenal Tuhanku tu dengan Tuhanku. Ada kawa kenal Tuhan lawan Tuhan juga. Mana kita tahu. Nah ini nih makam kedudukan martabat pertempuran orang-orang ahlus yang disebut dengan as-siddiqin, orang yang benar. Jadi tujuan kita ini orang Batarekat itu membenarkan Allah baik. Yang pertama mengosongkan ya tadi mengosongkan diri masuk ke dalam tauhid tabari
menjadi urusan Allah. Lalu apa tadi dulu tadi membenarkan Allah, tasdiqu bina, membenarkan kami ujar. Bila duduk benar ada kebenaran tentang Allah, bila berdiri ada kebenaran tentang Allah, bila minum ada kebenaran tentang Allah, bila apapun aktivitas ini ada kaitannya dengan kebenaran atau pembenaran tentang Allah di dalam hatinya. Nah sebagaimana ulun ceramahkan pada kemarin itu, nah pajar ulun masalah itu. Nah, man sadaqani fi sirirati sadaqtahu fi alaniyah inda makhlukin. Bila itu jasa Tuhan, bila seorang hambaku itu membenarkan aku dalam batinnya, dalam rahasia batinnya, maka aku akan perkenalkan ia di kalangan orang-orang awam, orang-orang umum, orang-orang di kalangan orang-orang zahir. Nah, itu apa yang difirmankan oleh Allah dalam hadis kudusinya. Jadi mudah-mudahan kita ini dengan tarekat yang ada pada diri kita ini betul-betul kita jadikan sebuah kendaraan, sebuah jalan tempuhan kita untuk selalu dan selalu ya, kita berada di dalam ya, manzilah-manzilah, di dalam maqam, di dalam ahwal-ahwal kerohanian, ya, ahwal-ahwal kerohanian, agar dengan ahwal-ahwal kerohanian inilah yang membedakan antara ya, antara tingkatan-tingkatan makhluk, tingkatan-tingkatan manusia, tingkatan-tingkatan hamba, tingkatan-tingkatan insan di dalam kehidupan berkomunitas di dalam kehidupan di dunia ini, yang semuanya itu akan membawa kepada kesempurnaan akhirat. Makanya itu di akhirat itu tingkatan surga itu kan macam-macam, itu sesuai lawan manzilah dan makamnya di dunia ini. Mudah-mudahan kita ditempatkan di tempat yang paling tinggi di akhirat itu ya, tempat yang di dalam bahasanya surga Firdaus, di dalam surga. Nah, mudah-mudahan amin. Allahumma amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada pengajian ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya lawan kita barataan ya, mudah-mudahan menjadikan memacu diri kita untuk selalu istiqamah dan istiqamah di dalam jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah disampaikan oleh para nabi, yang disampaikan oleh para wali, disampaikan oleh silsilah, dan juga disampaikan oleh masyaikh kita, guru-guru kita. Ini saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.